Pengerutan sekitar mata kadang sering terjadi dibandingkan pengerutan di bagian lainnya di wajah. Nah, ini kadang-kadang bikin nggak pede, tapi jangan khawatir, sebenarnya ada cara alami untuk mengatasinya. Ingin tahu gimana tipsnya? Itu jangan kemana-mana ya, simak terus di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Julie MH. Kali ini aku akan membahas tentang tips mengurangi kerutan di sekitar mata. Pastinya sering muncul pertanyaan di benak kamu, kenapa sih kalau sekitar mata itu paling sering atau paling banyak ditemukan mudah berkerut ya? Nah, ini kenapa di sekitar mata sering berkerut atau mengalami pengerutan itu diakibatkan karena pada bagian mata ini sering terjadi aktivitas. Misalkan kita sering tertawa, itu akan mempengaruhi pengerutan di sekitar mata. Selain itu, kita juga sering mengekspresikan gerakan-gerakan terkait suatu ekspresi tertentu, itu yang akan mengakibatkan terjadinya gerakan di bawah mata, dan inilah yang menyebabkan kenapa mata itu cenderung di bawah atau di sekitar mata itu cenderung berkerut. Dengan ramuan alami ini, pengerutan di bagian mata itu bisa dikurangi karena dengan ramuan ini berfungsi untuk menghaluskan kulit yang berkerut tersebut. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama ini adalah penggunaan lanolin. Kita memerlukan 2 sendok makan lanolin, kemudian kita juga perlu 1 sendok teh minyak almond. Kemudian kalau membuatnya, jadi kita panaskan dulu lanolin di atas tungku dengan apinya itu yang tidak terlalu besar. Kalau misalkan udah meleleh, campurkan si minyak almond, kemudian aduk sehingga membentuk adonan. Untuk cara penggunaannya, jadi adonan tersebut kita oleskan ke bagian kulit sekitar mata yang mengalami pengerutan. Dan ini harus dilakukan secara rutin ya, tidak bisa cuma dari sebagian dari kamu ada yang belum tahu apa itu lanolin. Jadi lanolin itu adalah minyak yang diproduksi dari domba dan bisa ditemukan pada wol. Nah, minyak lanolin ini mempunyai tekstur seperti lilin atau wax dengan warna kekuningan. Nah, ini kalian tenang aja, lanolin ini merupakan bahan yang didapatkan secara alami, tetapi dijualnya secara bebas ya. Kemudian lanolin ini berfungsi sebagai pelembab yang tepat buat kulit yang kering. Jadi mungkin kita mengenal bahwa bahan yang berguna untuk melembabkan kulit dengan baik itu kayak gliserin, kemudian ceramide atau hyaluronic acid. Nah, jadi itu mungkin bahan-bahan yang dikenal lainnya, tapi lanolin ini juga bisa berfungsi untuk melembabkan kulit. Lanolin ini bisa digunakan untuk kulit kering, kemudian gatal dan bersisik. Nah, kemudian lanolin ini sebenarnya punya manfaat tersendiri untuk skincare. Yang pertama, misalkan melembabkan kulit. Nah, lanolin ini mempunyai kandungan air 2 kali lebih banyak dari bahan lain, sehingga ini bisa berfungsi untuk melembabkan dari dalam. Nah, dengan lanolin dapat menenangkan kulit kering dan pecah-pecah, juga akan melindungi dari cuaca dingin yang ekstrim. Manfaat lainnya dari lanolin adalah mengatasi puting yang mengelupas. Jadi karena sifatnya ini melembabkan, lanolin bisa mengatasi puting yang melepas karena menyusui. Nah, ini juga kalau misalkan ada yang punya bayi dan kemudian ada ruang popok, bisa juga menggunakan lanolin. Kemudian
lanolin juga mempunyai manfaat untuk mengurangi keriput. Nah, lanolin ini mampu mengurangi garis-garis halus dan keriput di kulit. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? Jadi lanolin itu membuat kulit jadi lebih kenyal sehingga kulit pun ini akan nampak lebih muda. Manfaat lainnya itu bisa mengatasi bibir kering. Jadi lanolin ini bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah sebab dia bisa masuk ke lapisan pelindung bibir. Nah, jadi buat bunda nih atau yang lainnya, anak muda boleh, kalau misalkan mengalami kekeringan di bibirnya, cobalah pilih lip balmnya itu yang mengandung bahan lanolin sehingga aman ketika kita mengalami bibir kering. Manfaat lain dari lanolin untuk kecantikan adalah mudah menyerap. Jadi lanolin ini bisa mudah menyerap ke kulit sehingga tidak akan terasa berat dan lengket. Nah, kalau kita mengoleskan lanolin ke kulit, minyak lanolin akan mengunci kelembaban di kulit untuk mencegah kehilangan glamournya ya. Jadi ada efek sampingnya. Jadi walaupun FDA mengatakan bahwa lanolin ini aman untuk skincare ataupun produk kosmetik, lanolin juga mempunyai efek samping pada beberapa orang. Nah, kondisi yang gimana orang itu akan punya efek samping, yaitu kalau misalkan seorang itu mempunyai alergi terhadap wol. Nah, sebaiknya kita hindari penggunaan lanolin. Kemudian buat bunda nih atau anak muda yang mempunyai pori-pori yang tersumbat, itu juga bunda sebaiknya tidak menggunakan lanolin jika pori-porinya tersumbat. Kalau misalkan pori-pori kita itu tertutup dan kulitnya itu bermasalah, kita harus menghindari produk yang mengandung lanolin untuk menghindari alergi ataupun iritasi. Itu ya secercah atau sedikit pengetahuan tentang lanolin. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke topik tentang mengatasi pengerutan. Di sekitar menggunakan paduan antara lanolin dan minyak almond, kita juga bisa menggunakan tips kedua, yaitu bisa menggunakan irisan kentang. Jadi irisan kentangnya tinggal ditempel-tempel aja di sekitar mata. Mudah lagi, praktis, kita nggak usah ngiris-ngiris kentang. Kita juga bisa menggunakan tips ketiga, yaitu menggunakan minyak zaitun. Jadi kita tinggal mengoleskan bagian yang berkerut itu dengan minyak tersebut. Itu kita sebenarnya ketika mengoleskan ramuan tersebut harus hati-hati, karena jangan sampai itu kena ke kelopak mata ya. Itu tadi tips dari aku buat kamu biar matanya nggak berkerut. Nah, kamu jangan kemana-mana ya, tetap jangan tinggalkan channel ini, karena nanti di video berikutnya aku akan bagiin ke kamu bagaimana cara memperindah mata. Jadi kita bisa menggunakan eye bath. Nah, kamu pasti penasaran ya. Pokoknya kalau penasaran silahkan subscribe dulu channel ini biar update videonya itu nggak ketinggalan. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Terus kalau emang kamu suka, terus misalkan kamu mikir, oh ini tips nih berguna nih buat teman aku, silahkan kalian share. Kalau emang suka, silahkan juga di like. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah kolom komentar di bawah ini. Baik, demikian tips dari aku. Dan semoga tips kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.